Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Yanti Novianti Sopandi, pengajar bahasa Inggris di SMK Asalam, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang praktik baik yang telah saya laksanakan tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di SMK Asalam. Adapun judul praktik baik saya yaitu mahir presentasi melalui diferensiasi materi pembelajaran otentik untuk siswa SMK. Tujuan dari praktik baik yang telah saya laksanakan yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan presentasi siswa SMK. Yang kedua adalah untuk mendorong pembelajaran berdiferensiasi sehingga lebih bermakna ketika diterapkan oleh siswa SMK. Dan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan relevansi pembelajaran dengan dunia kerja. Yang keempat yaitu untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Dan yang terakhir adalah untuk membangun rasa percaya diri siswa. Baik, Bapak Ibu guru hebat, mari kita saksikan penjabaran praktik baik yang telah saya laksanakan di SMK Asalam Bandung. Pembelajaran berdiferensiasi dengan materi otentik dalam praktik baik ini adalah suatu pendekatan materi pembelajaran yang isi dari materi-materi pembelajarannya sudah disesuaikan dengan gaya belajar siswa dan juga kebutuhan siswa yang relevan dengan dunia kerja. Materi ini didapat oleh saya ketika terlibat menjadi lesson evaluator untuk sebuah modul pembelajaran yang dibuat oleh tim ITEL atau kepanjangan dari Indonesia Technology Enhanced Language Learning yang bermitra dengan British Council. Modul ini berjudul Materi Otentik Tambahan untuk Siswa SMK. Modul ini disediakan untuk siswa sekolah menengah kejuruan yang berisi topik bahasa Inggris tertentu untuk meningkatkan keterampilan siap kerja, berpikir kritis, berketerampilan komunikasi, kolaborasi, dan keterampilan kreatif siswa. Adapun langkah-langkah praktik baik ini yaitu melakukan serangkaian asesmen awal. Asesmen awal yang dilakukan oleh saya setidaknya pada awal pra pembelajaran yaitu untuk mengetahui beberapa hal seperti bagaimanakah karakteristik setiap peserta didik di kelas. Pada tahap ini saya menempuh beberapa langkah yaitu nomor 1, melakukan dialog atau konsultasi dengan wali kelas. Langkah kedua yaitu melakukan penelusuran dokumentasi dan hasil penilaian sebelumnya. Dan langkah yang terakhir yaitu melakukan tes diagnosis peserta didik. Proses belajar mengajar dalam praktik baik ini dijabarkan berdasarkan strategi yang digunakan oleh saya. Terdapat 3 strategi, yaitu strategi diskusi dan presentasi, strategi gallery walk, dan strategi role play. Pada strategi diskusi dan presentasi, guru menggunakan materi otentik yang berjudul Robot at the Hotel. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memungkinkan siswa menunjukkan kerjasama tim dan keterampilan komunikasi dan presentasi pada akhir pembelajaran. Selain itu, mereka harus mengenali apa yang mereka lihat dan kemampuan robot hotel dari video pendek yang mereka tonton. Berkolaborasi dalam kelompoknya untuk memperoleh beberapa kosakata, lalu mengidentifikasi pokok-pokok teks bacaan, dan berkolaborasi dengan kelompoknya untuk menemukan tambahan pengetahuan spesifik tentang robot yang ada di hotel tersebut dari berbagai teks di berbagai kelompok. Dan tujuan yang terakhir dari pembelajaran ini yaitu merancang robot ideal secara artistik dan menunjukkannya di depan kelas serta dipresentasikan. Selama siswa mempelajari topik ini, mereka diharapkan memiliki kemampuan komunikasi berpresentasi dan kolaborasi. Strategi gallery walk digunakan guru dengan tujuan siswa diharapkan mampu membuat profil karakteristik transportasi tempat tinggalnya pada tahun 2050. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa diharapkan berkolaborasi dengan anggota kelompoknya lalu mengidentifikasi transportasi berdasarkan beberapa kualitasnya. Siswa juga diharapkan untuk menganalisis video yang ditampilkan tentang transportasi masa depan, bagaimana kita berkeliling dunia di tahun 2050. Dengan berkolaborasi dengan anggota kelompoknya dan secara kreatif memikirkan nama transportasi apa dan karakteristiknya transportasi seperti apa yang ingin mereka lihat di tahun 2050 khususnya di daerah mereka. Pada pertemuan ini juga siswa dituntut untuk bisa meningkatkan kreativitas, kerjasama, dan keterampilan komunikasi.
Dan strategi yang terakhir yaitu menggunakan strategi role play dengan topik menjadi penjual e-commerce. Pada strategi ini, siswa diharapkan menunjukkan kemampuannya dalam bernegosiasi dan memutuskan platform yang akan mereka gunakan untuk bisnis online barunya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pada tahap ini siswa diharapkan mendiskusikan pengetahuan sebelumnya terkait pasar online dan pengalaman belanja online mereka. Lalu mereka harus mengidentifikasi perbedaan antara belanja online dan belanja tradisional. Setelah itu, mereka mempresentasikan keunggulan-keunggulan e-commerce yang telah mereka buat sendiri. Kesimpulannya, terdapat beberapa poin-poin refleksi hasil observasi kelas yang telah saya sajikan dalam praktik baik ini. Yang pertama, pada langkah sebelumnya terlihat bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan materi otentik memberikan dampak positif bagi siswa dalam meningkatkan kemampuan komunikasi lisannya. Yang kedua, sebagian besar strategi yang digunakan guru di kelas mampu melibatkan partisipasi siswa secara bertahap. Poin refleksi yang ketiga yaitu motivasi siswa dan penguasaan kemampuan presentasi meningkat secara bertahap di setiap sesi. Dan yang terakhir, ketika dalam proses pembelajaran ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh guru, seperti manajemen waktu, menjelaskan tujuan pembelajaran, memberikan umpan balik yang jelas bagi siswa, memperbaiki kesalahan, dan ketika dalam tahap merangkum sesi pembelajaran. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, praktik baik ini sudah didesiminasikan kepada guru-guru di SMK Salam selama pelaksanaan IHT dan workshop di akhir tahun pelajaran kemarin. Diseminasi ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pengajaran di SMK dan mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja yang semakin dinamis. Melalui program Mahir Presentasi, melalui diferensiasi materi pembelajaran otentik ini, hadir sebagai langkah strategis yang berfokus pada dua hal utama, yaitu pengembangan keterampilan presentasi siswa dan penerapan materi pembelajaran diferensiasi yang otentik serta relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, program ini juga dirancang untuk memperkuat peran guru sebagai fasilitator pembelajaran yang lebih adaptif dan kontekstual, di mana setiap siswa diberi kesempatan belajar sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya, sambil tetap berhubung dengan realitas dunia kerja. Demikianlah praktik baik yang telah saya sajikan tentang mahir presentasi melalui diferensiasi dengan materi pembelajaran otentik untuk siswa SMK. Dari seluruh proses yang dilalui, kita dapat melihat bahwa pembelajaran yang diferensiatif, yaitu menyesuaikan pendekatan mengajar sesuai kebutuhan setiap siswa, sangat krusial dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka. Dalam video ini, saya telah membahas bagaimana materi pembelajaran otentik adalah materi yang relevan dengan kehidupan nyata siswa dan dunia kerja, sehingga dapat mengubah cara siswa melihat dan memahami pelajaran, bukan hanya sebagai materi yang harus dihafal, tetapi keterampilan yang nyata dan aplikatif di kehidupan profesional mereka kelak. Melalui pembelajaran berbasis praktik otentik, siswa SMK dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan dunia industri dan pekerjaan, sekaligus mengasah keterampilan komunikasi dan presentasi yang mereka butuhkan. Pembelajaran ini membantu mereka memahami cara mengartikulasikan ide dengan jelas, percaya diri, dan efektif di depan audiens, yang merupakan keterampilan utama di dunia kerja modern. Pendekatan diferensiasi juga memungkinkan siswa belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya mereka, baik itu melalui visual, audio, kinestetis, atau kombinasi dari berbagai gaya belajar. Dengan demikian, setiap siswa berkembang, berprestasi, dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Saya berharap praktik baik ini dapat menginspirasi para guru dan pendidik lainnya untuk terus berinovasi dalam metode pengajaran, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adaptif, dan relevan dengan dunia nyata. Mari kita bekerja sama untuk mempersiapkan generasi masa depan yang tidak hanya cakap secara akademis tetapi juga kompeten di dunia profesional.
Terima kasih telah mengikuti sesi ini sampai akhir, terus meningkatkan kualitas pendidikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan inovasi pembelajaran yang lain yang tak kalah inspiratif. Bersama-sama kita bisa membawa perubahan nyata dalam dunia pendidikan. Sekian, salam hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.